Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Widusaputra dengan NIM 22122629. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul implementasi sistem informasi pet shop berbasis web dengan metode waterfall. Lanjut saja. Ya, karena saya menggunakan metode waterfall, jadi ada 6 tahap. Yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua analisis sistem, ketiga perancangan sistem, 4 implementasi, dan 5 pengujian. Untuk yang terakhir nomor 6 yaitu pemeliharaan. Untuk analisis kebutuhan, pada tahap ini analisis kebutuhan ini dilakukan wawancara dengan pemilik pet shop secara langsung untuk mengetahui masalah dan keinginan oleh pemilik pet shop. Dari yang wawancara yang telah dilakukan, si pemilik ini menginginkan sistem kasir dengan fitur cetak struk, laporan penjualan atau transaksi, laporan pembelian, kelola data seperti data pegawai atau data user pengguna, lalu produk, pembelian, pelanggan, supplier, dan transaksi. Maaf, ini karena saya menggunakan kamera handphone, jadi harus digeser-geser karena menutupi layar. Lalu nomor 2 analisa sistem. Analisa sistem karena yang tadi ada masalah dalam pencatatan, yaitu mereka masih menggunakan pencatatan kertas manual, yang itu dimana itu tidak efisien dan rawan kesalahan. Lalu saya menawarkan solusi untuk membuatkan sistem kasir yang berbasis website. Ya, itu solusi. Nah, lalu nomor 3 di perancangan sistem. Ini untuk ERD-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Lanjut saja. Untuk struktur tabelnya seperti ini. User, primary key, ID user, transaksi, primary key-nya ID transaksi, dan foreign key ID user karena diambil, dan foreign key lagi dari ID pelanggan, mengambil dari primary key ID pelanggan. Nah, ya seperti itu. Lalu untuk desain database, ini contoh saja dari tabel transaksi dan detail transaksi. Pada kolom ID transaksi, tipe datanya integer, lengthnya 11, auto increment, primary key. Dan di bawahnya ada tabel detail transaksi, ada ID detail, integer, primary key, dan ID transaksi yang diambil menjadi foreign key. Ini untuk mockup ya, mockup akan seperti apa websitenya, seperti ini. Oke, lanjut. Untuk implementasinya, websitenya jadi seperti ini. Ini untuk dashboard yang kiri, dan yang kanan ini untuk kasir. Dashboard seperti ini dan kasir seperti ini. Maaf, saya lagi flu. Oke, lanjut. Untuk pengujian. Nah, di tahap ini kami telah menguji, dilakukan uji manual untuk memastikan tidak adanya bug dan fitur berjalan dengan baik. Nah, pemeliharaan yang jelas pada sistem waterfall di bagian terakhir, step terakhir adalah pemeliharaan, yang dimana itu pemeliharaan itu meliputi perbaikan jika ada error kecil atau penyesuaian jika ada kebutuhan baru seperti metode pembayaran baru dan lain-lain. Lanjut ke website. Nah, ini untuk bagian dashboard seperti ini. Di sini ada tombol kasir, dan sebelum saya mempraktekkan untuk kasir, saya akan memperlihatkan dulu bagian transaksi. Produk. Ini list produk yang ada di database seperti ini, seperti stok. Yang ini 57, 5, dan 25. Lanjut kita praktekkan saja. Bagian kasir.
Nah, untuk bagian kasir yang ini tanggal transaksi itu terisi otomatis di waktu sekarang, atau bisa juga diubah manual. Dan di sini ada checkbox untuk member. Misalkan ada member yang menggunakan kartu member, atau besok bisa untuk spesial member lah. Nah, itu bisa dipilih di sini. Misalkan saja member nomor 3. Lalu untuk produk, nah di sini ada kolom user atau kasir. Siapa yang sedang menggunakan itu akan terisi otomatis siapa yang login. Namun untuk sementara ini tidak dilihatkan dulu karena ini belum login. Saya login sebagai admin langsung, tapi nanti di transaksi ada, saya nanti tunjukkan. Nah, ini untuk satuannya, misalkan memilih makanan kucing Whiskas adult 1 kg. Nah, di sini otomatis terisi satuannya pak, harganya berapa, dan subtotalnya jika memasukkan jumlahnya 1. Misalkan jumlahnya 2, di sini akan otomatis. Nah, untuk bagian kanan ini adalah stok yang ada, sama seperti yang ada di produk tadi. Di sini juga tampil. Lalu misalkan nih memasukkan jumlah terlalu banyak, di sini akan error, tidak akan masuk ke keranjang. Misalkan jumlahnya tidak melebihi dari stok yang ada, misalkan 3 saja, kita klik tambah, akan masuk ke keranjang. Lalu tambahkan lagi, misalkan kandang kucing ada 5 stok, kita masukkan 3, tambah. Nah, di bagian kanan ini akan, misalkan salah, bisa dihapus, maka hilang, bisa ditambah lagi. Lalu di sini otomatis total dari keseluruhan, subtotal. Di sini ada 2 pilihan action, yaitu simpan transaksi saja atau simpan transaksi dan cetak struk. Nah, kita coba yang ini, yang simpan dan cetak struk, maka struk akan muncul seperti ini. Di sini ada nomor transaksi, di sini ada tanggal, ada waktu kapan transaksi ini terjadi. Nah, di sini ada pelanggan, ID pelanggan. Nah, lalu ya seperti ini. Di kanan bawah ada total dari keseluruhan, di sini ada subtotal, ada jumlah, harga persatuan. Lanjut, kembali lagi yang ini. Nah, kita cek yang tadi ada di produk, sini sudah berkurang. Lalu masuk ke transaksi. Nah, ini ada transaksi di jam 15 lewat 3 detik ke 32. Nah, ini sama ya, 15 lewat 3. Nah, untuk nama kasir tersimpan di sini. Nah, ini ada nama pelanggan. Ini besok akan dibuat. Oh iya, ini saya login sebagai kasir, sebagai admin. Jadi semua yang ada di sini itu tampil ketika saya login sebagai kasir dengan role kasir, maka yang muncul hanyalah bagian ini saja. Untuk bagian yang lainnya nggak akan ditampilkan karena ini untuk admin atau owner saja. Nah, untuk lanjut ke bagian detail transaksi. Di waktu 15 lewat 3 itu terjadi satu transaksi yang isinya adalah, maaf saya pindah dulu, yang isinya adalah Whiskas jumlahnya 3 dan kandang kucing besi jumlahnya juga 3. Ini untuk melihat detail apa saja yang terjadi pada transaksi di waktu itu. Lalu untuk
cetak laporan transaksi. Nah, ini bisa dipilih ya dari tanggal, misalkan tanggal 19 yang ada di transaksi ini, lalu sampai hari ini tanggal 20 cetak PDF. Nah, di sini semua transaksi akan muncul dan ini bentuknya PDF. Transaksi di tanggal 19 jam 15:06 ada transaksi ada produk vitamin kucing, jumlahnya 1, harganya 25.000, jadi totalnya 25.000. Nah, ini tadi yang barusan kita lakukan transaksinya, yaitu yang melakukan kasir, maksudnya itu user siapa, yaitu admin toko, dan pelanggannya karena tadi dia menggunakan member, yaitu maka akan muncul namanya. Oh iya, ini untuk kasir ini akan muncul nama lengkap, bukan hanya seperti ini. Ini tinggal ketika mendaftarkan pengguna, namanya siapa akan muncul di sini, enggak cuman admin toko atau Angga gitu, enggak. Nah, lanjut, di sini akan muncul rinciannya, dan ini total dari semua transaksi yang ada dari tanggal 19 sampai tanggal 20 detik itu. Oke, mungkin lanjut ke kode. Kasir. Nah, ini untuk view, bagian view untuk kasir seperti ini. Ada form kasir yang ini untuk menampilkan alert. Nah, ini untuk bagian tanggal transaksi yang tadi. Ini untuk checkbox, jika ada checkboxnya tercentang maka akan bisa dipilih untuk member yang tadi. Lalu kasir, nah kasir ini diambil dari ID user, makanya siapa yang melakukan transaksi akan tercatat ID usernya dan nanti akan ditampilkan sebagai nama user. Lalu satuan ini terisi otomatis karena terpanggil dari ID produk, karena ketika mengisi produk itu juga dimasukkan satuannya, jadi nanti tinggal dipanggil di sini. Nah, di sini ada yang tadi kolom harga, jumlah, subtotal. Untuk harga ini juga diambil dari tabel produk. Jumlah ini input manual seperti tadi, subtotal, perhitungan otomatis, dan ada tombol untuk tambah. Maksudnya tambah itu masukkan ke keranjang di bawah yang tadi. Lalu daftar produk, ini keranjang, total. Nah, ini ada simpan dan cetak struk. Di sini ada tombol untuk simpan transaksi dan simpan dan cetak struk. Yang bagian cetak struk ini namanya simpan cetak. Lalu mungkin ke controller. Kontrolnya di sini. Nah, ini tanggal bisa terisi otomatis di waktu itu juga, dan di set ke time zone Asia Jakarta. Ini simpan. Nah, ini dipanggil dari transaksi kadang ya. Ini data transaksi seperti ini diambil dari transaksi. Nah, lalu dimasukkan ke sini, di insert, lalu diambil lagi untuk detail transaksi. Tapi di sini ada cross check, semisal data tidak cukup atau seperti tadi barang tidak cukup, itu akan memunculkan pesan error. Tapi ketika
ketika lancar atau tidak ada kendala, itu akan masuk ke detail transaksinya. Lalu setelah itu stok akan diupdate sesuai transaksi yang terjadi. Diambil dari sini stok. Nah ini. Lalu mungkin ke admin. Kita sudah itu. Nah, ini get transaksi full, berarti yang dimana mengambil tabel transaksi. Kan tadi untuk digunakan yaitu kita karena harus menampilkan nama dari pengguna si kasir dan nama pelanggan, maka diambillah dari tabel pengguna, tabel user, kolom nama lengkap, dan tabel pelanggan kolom nama. Di sini juga ya untuk detail transaksi itu diambilkan sama kurang lebih, yaitu karena tadi detail transaksi harus menampilkan produk, nama produk, yaitu harus diambilkanlah tabel produk dan kolom nama produk. Dan yang ini transaksi diambil dari kolom tanggal ya, seperti itu kurang lebih. Supplier ini beda. Nah, untuk bagian yang atas ini untuk untuk membuat laporan, yaitu dipanggil semua datanya untuk membuat laporan. Lalu yang bawah ini untuk memilih, kan tadi memilih tanggal berapa yang akan dicetak. Nah, ini fungsi untuk memilih tanggal. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk website saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Erlangga Wisata Putra, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.